Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini saya datang lagi ke rumahnya Ibu Teh. Saha namanya Teh? Ibu Yayun. Ibu Yuyun. Ibu Yayun. Ibu Yayun. Ini kedatangan saya ini yang kedua di rumah Ibu Yayun ini, di mana Ibu Yayun ini adalah orang tua dari Mawar yang beberapa hari lalu kita ambil video karena telah terjadi peristiwa keji yang terjadi di daerah ini atau di keluarga Ibu Yayun itu sendiri. Dan saya hari ini kembali datang ke sini untuk mengoreksi lebih dalam seperti apa sih kejadian tersebut dan apakah Ibu Yayun ini tahu dengan si pelaku ini sejauh mana dengan tahunya ini. Oke, ikuti obrolan saya. Siapa nama pelaku itu? Pandi. Pandi. Ibu kan bertetangga ya? Iya. Yang ibu ketahui Pandi ini sosoknya seperti apa? Sosoknya orangnya baik ya. Baik. Oh, kayak disantuni orang lah di sini ya, karena dia tuh suka azan, suka tadarusan gitu, ngerti agama lah. Ngerti agama. Kabarnya katanya dia ini suka ngeguruin ngaji anak-anak. Oh enggak. Oh enggak. Enggak. Cuman tadarusannya bagus lah, maksudnya dalam lah di agamanya, ngerti banget gitu. Dibanding yang lain mungkin. Yang lain. Itu. Terus terbesit enggak Ibu bahwa Pandi ini seperti itu? Enggak kebayang ya. Enggak kebayang. Siapapun enggak kebayang ya. Enggak kebayang. Saya tuh percaya banget sama dia. Makanya kenapa anak saya dikasih nginep sama temannya, karena saya percaya. Karena dia tuh tetangga, temen sekolah juga sama saya. Oh, Pandi itu teman sekolah? Iya, jadi saya nggak percaya. Sampai saat ini, detik ini saya nggak percaya bahwa kelakuannya sebejat itu yang menimpa ke anak saya gitu. Ibu pas pertama kali ini anak Ibu nginep ke sana, ceritanya Ibu gimana ngizinin? Ya awalnya mah katanya kamu nginep ya ke rumahnya Hapi, ya boleh karena kita percaya ya. Ya ganti lagi hari dia bilang gitu, mah mau nginep, mungkin belum ada kejadian apa-apa ya. Udah gitu kadang-kadang ada di rumah, lama di rumah, kadang-kadang nginep lagi gitu. Tapi setiap kali mau nginep itu anak ini pamitan ke Ibu? Pamitan ke saya, pamitan. Dan nggak pernah juga ada cerita lain gitu sepulang dia nginep? Nggak ada, paling dia pulang sekolah kan, dia kalau udah nginep ya nggak langsung ke rumah, dia langsung sekolah Pak. Dia bawa salin langsung berangkat. Oh, dari sini? Dari sini? Dia bawa baju ke temennya itu, langsung paginya berangkat, makanya nggak ketahuan apa-apa ya. Pulang sekolah dia pernah cerita, Mah katanya kakak sakit kencing gitu aja. Oh, awalnya dia cerita sakit kencing. Iya, pulang sekolah. Ingat kapan itu? Kayaknya udah lama lah, kayak 2024 ya. 2024. Iya. Sekitar 2024 udah lama kayaknya. Sakit kan, kencing. Ya, sakit dulu kan ya pokoknya dia bilang itu kan dapur yang sekarang kan baru itu Pak ya. Kalau dulu aku nggak punya dapur ya, baru sekarang ini punya dapur, punya kamar mandi baru sekarang ini. Makanya aku kayaknya baru-baru ini gitu saya gitu kan, katanya sakit kencing gitu. Kata saya mungkin kamu kurang minum gitu kan, makanya banyak yang makan yang banyak, makan sayuran. Ya udah pasan ganti lagi hari, gak tahu dia nginep, gak tahu enggak, saya lupa ya Pak ya. Dia bilang dia pulang sekolah gitu sama Mah sakit kencing lagi begina gitu kan, sampai dia jalannya jongkok. Ya saya nggak Pak, nggak saya mungkin jalannya jongkok. Iya, maksudnya kayak gimana ya, kayak egang gitu. Ya saya kan nggak ngeh ya.
Kata saya mungkin kakak bisul ya, kakak kalau di kampung kamu banyaknya bisul gitu ya. Ya anaknya nggak cerita juga ya ke saya, nggak tahu mah gitu. Dia tiduran di kasur, kata saya nggak usah sekolah, yuk kita berobat aja, kata dia nggak mau. Hari ini si pelaku kan sudah ditahan, tapi kan Ibu belum tahu bagaimana proses hukum ke depan ya. Iya. Harapan Ibu terhadap pelaku ini seperti apa? Pokoknya saya ke depannya minta keadilan, kalau bisa mah jangan dikeluarin lagi Pak. Gitu aja. Seumur hidup. Seumur hidup, soalnya kalau dia dikeluarin juga kan dia misalkan ada ya, sedangkan anak saya semakin dewasa semakin sakit lah gitu. Oleh kelakuan sebejatnya itu. Terus Ibu ini berdekatan rumahnya ya, berdekatan sampai hari ini Ibu dengan istrinya ini ada komunikasi nggak? Nggak ada. Setelah ini saya nggak baik-baik aja. Tapi sebelumnya sering nggak komunikasi? Kalau sebelumnya kan kita berteman juga Pak. Anak saya berteman juga, saya juga sama lah gitu. Si istrinya nggak datang ke sini, nggak minta maaf? Pertamanya awal dia hari Jumatnya dia datang minta maaf ke saya. Bahkan dia mau cabut laporannya gitu. Mau cabut laporannya gimana? Iya Kak, ya maksudnya teh saya harus mencabut gitu. Minta dicabut? Minta dicabut, iya. Terus tapi Ibu saya jawab apa? Enggak. Oke, pemirsa, apa yang disampaikan Ibu ini merupakan uraian yang paling lengkap di hari ini, tepatnya tanggal 5 September 2025, di mana pertama kali saya datang ke sini, saya kurang begitu lengkap untuk wawancara si Ibu ini karena kondisinya tidak memungkinkan, dan saat itu saya pun tidak kuat mendengar kisah ini. Dan alhamdulillah hari ini saya sudah lakukan ataupun sudah datang yang kedua kalinya untuk lebih dalam lagi bercerita tentang kejadian yang menimpa anak Ibu ini. Teh Mei ya namanya ya. Teh Mei usia berapa tahun? 20. Masih sekolah? Enggak. Sudah lepas? Iya. Jadi tadi kan saya wawancara Ibu, katanya ada nama Teh Mei yang disebut Ibu ini adalah orang yang pertama dicurhatin. Si Ade ini gimana curhatnya? Kan kita tuh kan lagi nginep di rumah. Terus kita lagi ngobrol-ngobrol biasa. Cuman ini tiba-tiba bilang katanya Kila kalau nginep suka digituin. Cuma segitu doang. Iya. Ngobrolnya. Iya. Nggak ada hal lain sebelum menyampaikan itu. Nggak ada. Nggak ada kayak begini, teh misalkan aku ingin curhat tapi jangan kasih tahu siapa-siapa, nggak ada. Tiba-tiba aja bilang tiba-tiba gitu, langsung ya. Seperti itu. Mungkin itu kehendak Tuhan yang memang harus terbuka ya, memang harus diketahui orang banyak. Terus ketika mendapatkan informasi itu gimana? Mei menyampaikan ke siapa? Awalnya ke mama dulu. Terus ke mamanya Kila langsung bilang. Apa? Gimana menyampaikannya? Ya gitu, Kila suka digituin ke mama bilangnya. Percaya apa enggak mama? Enggak percaya, semua pada gak percaya. Terus sudah nyampein ke mama, baru ke mamanya Kila. Ya. Apa? Gimana menyampaikannya? Iya, Kila suka digituin sama bapaknya Happy. Terus mama juga gak percaya gitu. Tadinya kan Kila disuruh bilang ke mamahnya, cuman takut gak percaya sama. Jadi ke saya dulu bilangnya gitu. Akhirnya diceritain lah. Setelah diceritain barulah rame. Iya gitu. Sampai hari ini. Iya. Mei sendiri seberapa percaya sih saat itu? Nggak, benar-benar nggak percaya? Enggak. Sedikit sama sekali nggak percaya. Alasannya apa? Soalnya orangnya itu paham agama banget gitu. Paham agama. Menurut Mei sendiri orangnya baik atau bagaimana nih si pelakunya? Iya baik. Baiknya seperti baik, apa? Ya. Hanya kelihatan casingnya. Iya. Dalamnya nggak tahu. Bejat ya kelakuannya seperti itu. Oke, pemirsa, itu keterangan yang disampaikan Mei merupakan saudara dari Awar atau dari anak si ibu ini, dan itu memperjelas
keterangan bahwa kondisi itu real adanya tanpa dibuat-buat atau tanpa rekayasa, dan ini perkara tersebut sudah ditangani oleh Polres Kabupaten Sukabumi. Semoga hal tersebut menjadi penunjang mencapai kepada sebuah proses hukum yang hakiki, transparan, berikut hukum tersebut tegak setegak-tegaknya sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku. Terima kasih.